lengkap, mango Yakultnya satu yang besar, sama kali sama Choco Oreo-nya satu. Makasih. Mari kita coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salis Nurfaya dengan kode NPM 1022-1039 dari kelas C2 Akuntansi. Dan saya Nuna Siti Zainab dengan NPM 10221027 dari kelas C1 Akuntansi. Di sini kami akan mewawancarai seorang pengusaha muda yang sukses. Untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester mata kuliah motivasi kewirausahaan. Mari kita simak video berikut. Oke, sebelum kita memulai sesi untuk pertanyaannya, alangkah baiknya kakak pengusaha ini untuk memperkenalkan namanya, umur, dan pekerjaannya sekarang. Baik, mungkin teman-teman izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rifki Taufik Rohman. Pekerjaan saya, kesibukan saya sekarang yaitu sebagai mahasiswa dan juga sebagai pengusaha. Lalu usia saya itu 20 tahun. Oke, sekarang kita akan lanjut ke sesi pertanyaannya. Kakak kan sekarang sedang merintis sebuah usaha. Nah, kita mau tahu usaha itu ada dalam bidang apa dan usahanya apa? Usaha yang sedang saya rintis sekarang yaitu F&B jenisnya, yaitu bisa disebut minuman dan makanan. Nama usaha saya Dongkap. Itu kalau misalnya silsilah daripada Dongkap tersebut itu memang hanya kiasan dari kata dong dan cup seperti itu. Cupnya itu diambil dari bahasa Inggris yaitu wadah mungkin, dan dongnya ya sudah hanya kata sebagai kata tambahan di kehidupan masyarakat sehari-hari. Adapun arti di dalam bahasa Sunda itu dongkap itu artinya datang seperti itu, Pak. Alamatnya di sebelah mana ya, Pak? Untuk alamat usaha saya yaitu ada di Jalan Raya Malangbong Garut, nomor 25 seperti itu. Nah, untuk usaha tersebut dari kapan dimulai dirintisnya, terus sekarang itu apakah sudah berkembang dan sudah memiliki karyawan? Untuk usaha saya sendiri itu mulai dirintis pada awal bulan September 2021. Karyawan daripada mulai awal pendirian usaha sampai dengan sekarang yaitu ada 1 karyawan, dan juga untuk perkembangannya alhamdulillah usaha saya berkembang lancar seperti itu. Usahanya didirikan oleh sendiri atau bekerja sama dengan pihak lain? Untuk kerjasama usaha saya sendiri itu tidak ada kerjasama dengan pihak lain, itu murni daripada saya sendiri seperti itu. Kalau boleh tahu kenapa kakak tertarik dengan usaha ini dan berapa modal awalnya? Mungkin ketertarikan saya di bidang usaha itu karena mungkin daripada keluarga. Pertama daripada keluarga saya sendiri memang berlatar belakang pengusaha semuanya. Dan mengapa usahanya memilih F&B? Karena saya melihat peluang seperti itu khususnya di Malangbong sendiri, di Garut itu usaha F&B ini tuh sangat-sangat bisa dibilang menguntungkan lah. Masih banyak sekali peluangnya pun masih luas seperti itu, Kak. Nah, teman-teman, kita tahu ya banyak sekali para pengusaha yang memulai usahanya itu dengan modal dari memang nol, dan banyak juga yang memang sudah memiliki modal. Nah, untuk kakak sendiri, apakah kakak sudah memiliki modal? Apakah kakak memulainya dari nol atau apakah memang tidak? Untuk modal F&B saya sendiri itu memang dari awal dari nol seperti itu. Untuk modal yang saya keluarkan itu di angka 8-10 juta, dan itu untuk memang sebelumnya saya punya usaha dulu seperti usaha kecil sebelum F&B ini, dan itu mungkin menjadi pijakan awal daripada usaha di sana. Buat teman-teman mungkin ini memotivasi banget ya, karena di usia beliau yang sekarang menginjak 20 tapi beliau sudah mendirikan usaha F&B. Mungkin ada tips and triknya? Untuk tips and tricks mungkin ya Kak, ini sedikit berbagi. Mungkin
dari awal mula pendirian usaha F&B, lalu mau mengapa mengambil usaha tersebut, jenis usaha tersebut, kan dari awal kemauan seperti itu, kemauan, lalu mungkin mimpi memang menjadi pengusaha, lalu juga bisa disebut lebih ke daripada apa yang seharusnya kita coba seperti itu, atau misal dengan kata lain itu kita harus berani mencoba seperti itu. Jadi awal mula memang hanya sekedar mimpi. Dari awal sebenarnya tidak terpikirkan bahwasannya akan merintis usaha F&B ini, namun daripada hanya diam seperti itu karena pandemi lah ya, jadi saya mencoba untuk mendirikan usaha F&B ini. Buat teman-teman mungkin yang seusia saya, itu jangan pernah takut untuk mencoba. Pada intinya itu apa yang kalian mimpikan oleh kakak-kakak semua, silahkan explore sendiri, coba sendiri, jangan takut dengan kegagalan seperti itu, karena tahu berhasil atau tidaknya itu ya setelah kita mencoba, daripada kita hanya diam saja lalu berpikir yang tidak-tidak, lebih baik mencoba. Pada intinya seperti itu, Kak. Baik. Untuk produk tersebut berapa harganya, terus berapa omsetnya per harinya? Untuk harga produk yang ada di usaha saya sendiri itu mulai dari 6.000 sampai dengan harga 12.000 untuk satu satu minuman seperti itu. Untuk omsetnya sendiri itu saya kira-kira saja ya, omset kotornya itu bisa sampai untuk sehari 200 sampai 600.000 seperti itu, karena sekarang musim hujan seperti itu ya, Kak. Usaha saya lebih kepada minuman dingin seperti itu, memang tidak bisa dipungkiri ya, orang-orang lebih mungkin memilih makanan atau minuman yang lebih menghangatkan diri seperti itu. Sebenarnya usaha saya ini lebih cocok kepada musim kemarau atau musim panas seperti itu di Indonesia, karena kalau misalnya di musim dingin atau musim hujan seperti ini sedikit menurunlah penjualan. Langkah kakak untuk menarik pelanggan, apa yang kakak lakukan? Untuk usaha saya sendiri seperti itu, untuk cara bagaimana menarik pelanggan supaya bisa tertarik. Yang pertama memang harus unik daripada produk lain. Misal contoh di tempat saya itu ada beberapa minuman yang memang lebih kualitasnya itu bukan hanya sekedar powder seperti itu, memang ada tambahan lain, lalu memang tidak ada dan tidak seperti di tempat lain. Dan cara-caranya bisa seperti promosi di media sosial, atau misalnya lebih ke promosi-promosi dari mulut ke mulut, atau misalnya memang mengadakan bazar atau diskon seperti itu. Kalian juga bisa follow IG-nya Dongkap21. Untuk setiap produk itu berapa persen keuntungan? Jika dikira-kira gitu ya, mengambil nilai tengahnya itu 10-15% daripada setiap produknya. Apa saja kendala yang dihadapi oleh kakak? Kendalanya mungkin lebih ke, bisa disebut ada dua seperti itu, di luar dan di dalam, internal dan eksternal. Internalnya mungkin ada beberapa kendala seperti bahan yang sulit memang di Malangbong ini, lalu eksternalnya seperti cuaca, kadang hujan, kadang panas seperti itu. Jadi itu menjadi kendala saya pribadi sih. Dan juga persaingan pasar yang lebih kuat seperti itu. Baik, apa kakak bisa memberikan motivasi bagi calon pengusaha? Baik, mungkin ini sedikit motivasi buat teman-teman awal mendirikan usaha saya sendiri itu. Mungkin ini sedikit tips bagi teman-teman yang memang sudah saya alami sendiri. Melangkah di awal itu lebih sulit daripada menjalankan yang sudah ada seperti itu. Lebih baik mungkin teman-teman semua mencoba apa yang memang teman-teman impikan seperti itu. Jangan hanya duduk terdiam merenungkan sesuatu yang belum ada. Lebih baik mencoba terlebih dahulu, terus berdoa, jangan lupa, dan juga keseriusan kita terhadap apa yang kita impikan. Itu mungkin tips dan triksnya. Untuk soal yang terakhir yang ingin kami tanyakan,
di zaman ini kan banyak sekali para pengusaha, tentunya kakak memiliki banyak sekali pesaing. Nah, apakah ada usaha dari kakak sendiri agar usaha ini tetap berkembang, dan apakah usaha tersebut akan diberi inovasi yang lebih baik lagi agar tidak seperti yang kakak katakan tadi, kalau usaha ini hanya cocok di musim kemarau saja, dan kalau di musim dingin kan jarang ya. Nah, apakah kakak pernah berpikir untuk berinovasi, misalnya kakak ingin membuat produk yang Tawaran yang panas. yang panas seperti itu? Ya, memang itu sudah saya pikirkan setelah menginjak bahwasanya kita mengalami musim dingin, sekarang musim hujan lah ya, bukan musim dingin. Mungkin kedepannya saya juga setelah berpikir juga telah bersiap-siap untuk melakukan inovasi kedepannya supaya nanti di tempat F&B saya itu terdapat minuman panas seperti itu, bukan hanya minuman dan juga makanan kedepannya, supaya tidak hanya cocok di musim dingin lah usaha saya tuh, dan juga mungkin bisa lebih mengembangkan usaha saya sendiri seperti itu. Oke, baik Kak, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan, dan mohon maaf sudah mengganggu waktu aktivitasnya. Semoga wawancara ini bisa bermanfaat bagi penonton. Sama-sama ya teteh-teteh, mungkin juga yang telah berkenan, saya ucapkan terima kasih telah berkenan mewawancari saya pribadi. Saya juga akhirnya bisa lebih ke nge-share pengalaman saya pribadi kepada teman-teman semua dari awal merintis usaha sampai sekarang seperti itu. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Udah nanti. Sekian wawancara dari kami. Terima kasih kepada para penonton sudah meluangkan waktunya, dan kami mohon maaf bila ada salah-salah kata. Oh iya, buat kalian yang kepo mau nyobain Dongkap, silahkan boleh di follow IG-nya Dongkap21 di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.